Bab 804. Di belakangnya, ada sebuah tangan menarik lengan Daniel. Enyahlah, Daniel berteriak dengan marah. Victoria merinding dan wajahnya langsung memucat. Dua dokter dan perawat wanita di sebelahnya gemetar ketakutan dan bahkan tidak berani bernapas. Para wanita itu juga buru-buru mundur, tidak berani memprovokasi Daniel. Setelah beberapa waktu, Daniel menyesuaikan emosinya dan berbalik untuk melihat Victoria. Victoria dengan berlinang air mata, berkata dengan bahasa isyarat, "Daniel, apa aku melakukan sesuatu yang salah? Apa aku membuatmu marah?" Kemarahan di hatinya masih belum mereda. Daniel mengerutkan kening dan memerintahkan dengan suara yang rendah, "Antar dia pulang." Baik, perawat segera memapa Victoria naik ke mobil. Pengawal menutup pintu dan bergegas pergi. Rian dengan hati-hati mengamati raut wajah Daniel dan membujuk dengan pelan. "Nona Tracy mungkin tidak ingat apapun. Anda jangan panik. Kita masuk dulu." Daniel melangkah dan berjalan masuk. Aula perjamuan masih ramai dan musik piano masih dimainkan. Tapi para tamu tidak berani menari atau bercanda. Mereka semua merasa takut. Daniel buru-buru ke ruang tunggu di aula belakang. Pintu terbuka. Duke sedang menjaga Tracy. "Apa kamu baik-baik saja? Apa ingin pergi ke rumah sakit?" "Tidak apa-apa. Saat ini Tracy telah kembali tenang." Minum segelas air hangat. Mengangkat kepalanya. Menatap Daniel yang ada di pintu dengan dingin. Presdir Daniel tidak menemani nyonya. "Untuk apa datang ke sini?" Daniel membuka mulutnya dan ingin bertanya tentang kondisinya. Tapi pada akhirnya dia berkata, "Tubuh Nona Tracy begitu lemah. Cepat pulang dan istirahatlah." "Nyonyamu yang lemah." Tracy mengangkat alisnya dengan dingin dan arogan. "Tidak peduli di dunia bisnis atau medan perang. Aku Tracy Moore, tidak akan berbaik hati. Lebih baik seperti itu." Daniel menatapnya dalam-dalam, lalu berbalik dan pergi. Dia menatap ke bawah dan mengepalkan tangannya. Jelas-jelas merasa tertekan. Tapi ia tidak bisa memeluknya dan menjelaskan. Perasaan semacam ini benar-benar buruk. "Apa yang terjadi?" Duke melihat ke arah Daniel pergi dan butuh beberapa saat baginya untuk sadar kembali. Lalu bergumam pada dirinya sendiri. Kenapa semua orang bilang wanita itu adalah istri Daniel? Bukankah istrinya menghilang? "Kamu keluar saja dulu. Para tamu di luar sudah menunggu." Tracy tidak mendengar perkataan Duke dengan jelas. Malah mendesaknya untuk keluar dan menyapa para tamu. Kemarin dia sudah mengacaukan acara. Jangan biarkan Daniel merusak acara ini lagi. "Oh, benar. Kalau begitu aku akan keluar dulu." Duke dengan cepat bangkit berdiri dan pergi. Setelah beberapa langkah, ia berbalik dan bertanya padanya, "Apa kamu baik-baik saja?" "Tidak apa-apa. Aku hanya akan merias wajah sebentar, lalu keluar." Tracy tersenyum padanya. "Ya." Duke buru-buru pergi. Mata Tracy berangsur-angsur menjadi dingin dan dia memerintahkan, "Selidiki siapa wanita itu." "Aku sudah menyelidikinya." Naomi bekerja dengan sangat cepat. Dia adalah putri dari keluarga Hilton. Kakak tiri Linda Hilton. Ini adalah informasi lengkap mengenai dirinya. Tracy melihat dokumen sambil tersenyum dingin. Ternyata bisu. Kekayaan keluarga Wallens begitu berlimpah. Tapi malah menikahi seorang wanita bisu. Paula sangat bingung. Cari tahu berita pernikahan mereka pada tahun itu. Tracy memerintahkan. Semua berita yang berkaitan. Termasuk foto video pernikahan. Semuanya. "Baiklah." Naomi segera melaksanakannya. Pelayan merias wajah Tracy. Kemudian merapikan pakaian dan rambutnya. Tracy bangkit dan berjalan menuju aula utama. Pada saat ini, aula utama telah kembali ramai seperti sebelumnya. Duke Louis menyapa semua orang dengan ramah. Baik Pak Stephen maupun Pak Marlon dengan keras menegur istri mereka dan menyuruh mereka agar tidak berbicara lagi malam ini. Dari tadi malam hingga hari ini, kedua wanita itu telah menyinggung Daniel beberapa kali dan sekarang mereka menjadi gelisah sambil duduk di sudut ruangan. Tidak berani berbicara lagi. Bab 805. Melihat Tracy yang marah, Daniel berjalan mendekat seperti angin dan tiba-tiba memerintahkan Rian, "Beritahu Thomas, hapus semua informasi pernikahan di tahun itu. Jangan biarkan siapapun menemukan petunjuk apapun." "Baik." Rian segera pergi melaksanakannya. Daniel tahu bahwa Tracy saat ini bukan lagi Tracy yang dulu. Dengan temperamennya saat ini, jika dia menemukan suatu bukti,
dia mungkin akan benar-benar membencinya hingga ke tulang, lalu akan membalaskan dendamnya pada keluarga Wollens. Presdir Daniel, mari kita bersulang. Pada saat ini, Pak Stephen dan Pak Marlon membawa istri mereka untuk meminta maaf. Istriku berkata sembarangan dan membuatmu tidak senang. Kami mohon maaf. Maaf, Presdir Daniel. Kita tidak pandai bicara. Kedua wanita itu bersama-sama bersulang untuk Daniel. Jika tidak pandai bicara, jangan bicara. Daniel menjawab dengan dingin. Kedua wanita itu tersipu malu, menundukkan kepala, tidak berani bernapas. Pak Stephen dan Pak Marlon juga menjadi malu. Daniel tetap mengangkat gelas, menyulangkannya dan menerima permintaan maaf, lalu berjalan pergi. Mereka berdua menegur istri mereka dengan suara rendah. Jika nanti bicara sembarangan lagi, aku akan menyumpal mulutmu. Tidak ada yang akan berpikir kamu bodoh jika kamu tidak berbicara. Tadi Tracy mimisan, tapi sekarang dia bisa bersosialisasi seperti biasanya. Para tamu bersulang dan mengobrol dengannya, bahkan mulai membayangkan detail kerjasama. Daniel menatapnya dengan tenang dan menghela napas. Kenapa dia sebelumnya tidak menyadari bahwa Tracy memiliki potensi seperti ini? Hanya dalam 2 tahun, perubahannya sangat drastis. Daniel, ayo duduk kita makan malam. Duke menarik Daniel untuk duduk di meja panjang dan mengajak semua orang untuk bergabung. Sebuah meja yang panjang. Pria dan wanita duduk bersebelahan dan pasangan saling berhadapan. Duke duduk di kursi utama. Di sebelah kiri dan kanannya ada Daniel dan Tracy yang duduk berhadapan. Setelah duduk, Duke mulai berbicara, lalu memainkan piano dan semua orang mulai makan dengan diiringi musik piano yang romantis dan merdu. Daniel melirik Tracy yang sedang mencicipi anggur dan berkata tanpa ekspresi, "Jika sedang tidak sehat, kurangi minum anggur. Khawatirkan saja istrimu." Tracy menggoyangkan gelas sambil tersenyum dingin dan arogan. "Aku tidak akan mencampuri urusanmu. Dia bukan istriku." Daniel menjelaskan dengan suara rendah. "Hah?" Tracy mencibir mengejek, lalu memelototinya dengan tatapan sangat jijik. "Kamu menganggapku idiot?" Daniel menjawab. Ia terlalu malas untuk terus menjelaskan. Pada saat ini, Duke selesai memainkan piano. Ia mengangkat gelas bersama semua orang untuk merayakan kerjasama dan juga menyambut Tracy untuk bergabung. Tracy berdiri dan mengangkat gelasnya, bersulang dengan semua orang. Semua tamu memandang Daniel. Di suasana seperti ini, Daniel tidak bisa membuat Tracy malu. Dia berdiri untuk bersulang dengannya. Melihat Daniel mendentingkan gelas dengan Tracy, semua orang akhirnya menghela napas lega. Mereka mengetahui dari Duke bahwa Tracy dan Daniel mempunyai kesepakatan. Jika dia mendapatkan dokumen otoritas lembaga olahraga dari negara Emron, dia dapat secara resmi bergabung ke dalam proyek ini. Mereka percaya dengan adanya kekuatan dari keluarga Moore, maka akan mudah untuk memenangkan proyek ini. Jadi, mereka menyambut Tracy Moore lebih awal. Sedangkan Daniel tidak menghentikan atau keberatan dengan hal ini. Maka ini menunjukkan bahwa dia telah menerima Tracy untuk bergabung pada proyek ini. Suasana akhirnya menjadi lebih harmonis dan semua orang juga menjadi lebih santai. Mulai saat ini, perjamuan terlihat seperti perjamuan yang sebenarnya. Duke mencari kesempatan untuk mengajak Tracy berdansa dan Tracy langsung setuju. Mereka berdua menari waltz romantis dengan alunan piano yang merdu. Seperti sepasang kekasih yang sudah ditakdirkan bersama. Menarik pujian dari para tamu. Daniel memandang mereka, mengerutkan keningnya. Dia berulang kali mencoba untuk meredupkan perasaan Duke pada Tracy, tapi tak disangka Duke begitu gigih. Sepertinya Daniel telah meremehkan kegigihan pesaingnya ini. Bab 806. Setelah lagu selesai, Duke masih melingkarkan lengannya di pinggang Tracy, enggan untuk melepaskannya. Tracy meletakkan jari di dadanya dengan anggun, lalu dengan lembut mendorongnya menjauh dan berbalik untuk pergi. Pada saat ini, Duke tiba-tiba berlutut dan mengangkat cincin berliannya untuk menyatakan cinta. "Tracy, jadilah pacarku." Terdengar sorakan dari para tamu. Semua orang terkejut dan tidak menyangka akan ada kejutan seperti ini. Semua tamu bangkit berdiri dan membantu Duke. "Terima, terima." Daniel mengerutkan kening. Dia telah berteman dengan Duke selama bertahun-tahun. Tapi dia tidak tahu anak ini ternyata punya keberanian seperti ini.
Dia jelas-jelas sudah mengingatkannya berulang kali untuk menjauh dari Tracy. Dia mengira Duke akan mendengarnya. Tapi tak disangka malam ini dia malah menyatakan cinta pada Tracy di depan semua orang. Duke, apa yang kamu lakukan? Tracy melirik orang-orang di sekitar, mengerutkan kening dan menekan emosinya. Berdiri dulu. Kamu jawab aku dulu. Duke menatapnya dengan penuh kasih sayang. Tidak apa-apa. Kamu jangan merasa tertekan. Bahkan jika kamu menolakku, aku akan terus menunggumu. Tracy menatapnya, terdiam sesaat dan berkata, aku akan memberikan jawaban setelah aku kembali dari negara Emron. Benarkah? Baguslah. Duke sangat gembira. Sebenarnya dia tahu bahwa malam ini Tracy tidak akan menerimanya. Tapi dia sudah sangat senang karena Tracy memberinya waktu untuk mempertimbangkannya. Tracy membantu Duke berdiri, memeluknya sejenak dan mereka berdua duduk bersama. Pada saat ini, Tracy tanpa sadar menatap Daniel dan Daniel juga menatapnya. Mereka berdua saling berpandangan dan cahaya rumit terpancar di mata satu sama lain. Tracy mengalihkan pandangannya dan sikapnya tetap dingin dan arogan. Daniel menurunkan pandangannya dan mencicipi anggurnya. Dia tampak tenang, tapi hatinya sangat bergejolak. Dilihat dari sikap Tracy tadi, dia tidak menolak Duke. Mungkin seperti yang Thomas katakan, sekarang dia tidak lagi peduli dengan perasaannya dan dia lebih mementingkan kepentingan keluarga Moore. Di bawah pengandaian seperti ini, sangat mungkin dia akan menerima Duke. Sedangkan Daniel telah melalui banyak hal dan sekarang dia jauh lebih tenang. Dulu karena cemburu, dia akan melakukan tindakan kejam dan brutal. Tapi sekarang dia bisa lebih tenang dan rasional dalam menghadapi persoalan ini. Bahkan, jika hatinya tertekan dan terganggu, dia tetap tidak akan melakukan tindakan brutal. Duke Louis, Nona Tracy Moore, mari kita bersulang. Para tamu bersulang dengan Duke dan Tracy satu demi satu, mengatakan bahwa mereka merupakan pasangan serasi dan berharap Tracy dapat mempertimbangkan Duke. Tracy tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak mengatakan setuju ataupun menolak. Di mata semua orang, mereka menganggap Tracy sudah setuju. Semua orang percaya bahwa Tracy hanya sedang menguji Duke untuk sementara waktu. Ia sedang menahan gengsinya karena berasal dari keluarga terpandang. Cepat atau lambat mereka akan bersama. Suasana langsung menjadi romantis dan alunan musik piano menjadi musik tema percintaan. Suasana menjadi hidup kembali. Ada yang berbicara dan ada yang tertawa. Hanya Daniel satu-satunya yang duduk di sudut ruangan, mencicipi anggur dengan tenang dan tidak bergabung ke dalam suasana yang ramai ini. La terlihat seperti orang asing. Setelah minum beberapa gelas anggur, Daniel meletakkan gelas, lalu bangkit berdiri dan mengenakan mantelnya. Duke dengan cepat mendekatinya. Daniel, ayo minum bersama. Aku pulang dulu. Daniel mengangkat sudut bibirnya. Kalian nikmati saja. Seketika dia berbalik dan memandang Tracy. Semoga besok perjalananmu lancar. Terima kasih. Tracy mengangkat sudut bibirnya dan tersenyum dingin. Presdir Daniel, kenapa tidak duduk sebentar lagi? Yang lainnya menyapa dengan hati-hati. Daniel melambaikan tangan dan berbalik, lalu melangkah pergi. Ryan mengikuti di belakang. Melihat penampilannya yang tenang dan rasional, dia tidak bisa menahan napas dalam hatinya. Tuannya ini benar-benar sudah dewasa. Jika emosinya masih sama dengan 2 tahun yang lalu, Duke sudah terbaring di lantai sambil mimisan. Ketika mereka naik mobil, Daniel melirik ke belakang. Duke dan Tracy berjalan ke teras di lantai 2, bersandar di pagar pembatas. Angin malam bertiup dan mereka sedang mengobrol. Mereka berdua begitu akrab dan suasananya sangat romantis. Bab 807, Duke melepas mantelnya, mengenakannya pada Tracy dan melingkarkan lengannya di bahunya. Tracy tidak menolak, tapi ketika dia berbalik ke samping, dia melihat ke sisi Daniel berada. Kebetulan bertemu dengan mata Daniel. Tatapan Daniel begitu rumit, tapi Tracy tidak peduli. Dia dengan cepat mengalihkan pandangannya dan terus mengobrol dengan Duke. Daniel naik mobil sambil mengerutkan kening dan tidak mengatakan apapun. Kenapa Tuan tidak menggunakan identitas lain untuk menghubungi Nona Tracy? Ryan menyarankan dengan hati-hati. Jika dia benar-benar tertarik pada Duke, aku tidak bisa menghentikannya. Suara Daniel terdengar sangat tenang, tapi tatapannya mengungkapkan hatinya yang gelisah.
Rian tidak berani berbicara lagi. Jadi dia hanya bisa diam di sampingnya. Segera, mereka kembali ke Hotel Hot Spring. Daniel ingin kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Namun ia bertemu Victoria di ruang tamu di lantai 1. Victoria sedang duduk di sofa, memeluk bantal dan menunggunya dengan cemas. Melihat Daniel berjalan masuk, dia buru-buru bangkit berdiri untuk menemuinya dan bicara dengan bahasa isyarat. Daniel, aku ingin bicara denganmu. Daniel berhenti melangkah dan menatapnya sambil mengerutkan kening. Aku tahu, hari ini aku pasti sudah merepotkanmu. Tapi aku tidak bermaksud demikian. Air mata mengalir di mata Victoria dan dia menjelaskan dengan rasa bersalah dan panik. Aku seharian berdiam diri di kamar dan merasa agak bosan. Jadi aku ingin jalan-jalan. Ketika aku melihat pengawal membawa pakaianmu dan hendak mengantarnya ke perjamuan makan. Jadi aku berinisiatif untuk mengantarkannya padamu. Aku benar-benar tidak punya maksud lain. Aku tahu. Daniel menjawab dengan santai, istirahatlah. Selamat malam. Kemudian, dia langsung naik ke atas. Victoria melihat punggungnya. Wajahnya menjadi muram. Dia menundukkan kepala dan air mata menetes. Nona Victoria, jangan sedih. Presdir Daniel percaya padamu. Perawat berbisik. Istirahatlah. Jangan berpikir sembarangan. Daniel kembali ke kamar. Melepaskan mantel. Melepaskan dasi. Membuka kancing kemeja. Lalu menuangkan segelas anggur dingin dan duduk di sofa. Pada saat ini, ponselnya berdering. Panggilan masuk dari Tuan Besar. Daniel merasa sedikit kesal. Jadi dia mematikan suaranya dan tidak mengangkat panggilan itu. Memikirkan Tracy yang sedang bermesraan dengan Duke dan ada kemungkinan hubungan mereka akan berjalan ke tahap berikutnya. Perasaannya menjadi campur aduk dan rumit. Dia minum anggur segelas demi segelas. Di bawah cahaya redup, ditambah asap ungu dari lilin aromaterapi, seolah-olah memberikan efek merangsang dan membuatnya kepanasan. Dia membuka kancing kemejanya, membiarkannya terbuka begitu saja dan terus minum. Pada saat ini, terdengar suara ketukan pintu di luar. Ada apa? Daniel menjawab dengan kesal. Tidak ada yang menjawab. Lalu pintu didorong hingga terbuka. Victoria menyeret kakinya yang terluka dan berjalan perlahan sambil membawa nampan di tangannya. Di dalamnya ada secangkir sup anti pengar. Victoria menutup pintu, berjalan mendekat, berjongkok di depan Daniel, meletakkan sup anti pengar di atas meja. Lalu menarik lengan bajunya dan bicara dengan bahasa isyarat, kamu minum terlalu banyak, tidak baik untuk tubuh. Aku bawakan sup anti pengar, minumlah. Daniel mengerutkan kening sambil menatapnya dengan dingin, oke, kamu turun saja. Victoria mengambil mantelnya dari lantai, menggantungnya di gantungan baju dan hendak keluar. Pada saat ini, dia tidak bisa membuka pintu. Dia memutar pegangan pintu, tapi tetap tidak terbuka. Dia bergegas ke sofa dan bicara kepada Daniel dengan bahasa isyarat. Daniel, pintunya terkunci dari luar. Daniel berdiri dengan terhuyung-huyung dan hendak membuka pintu. Tapi tiba-tiba ia merasa pusing dan jatuh lemas. Victoria buru-buru memapahnya. Tapi karena kurang kuat, mereka terjatuh ke ranjang bersama-sama. Daniel menekan tubuh Victoria. Dalam penglihatannya yang kabur, wanita lembut di hadapannya tampak seperti Tracy. Dia membelai rambutnya dan bergumam dengan emosional. Tracy. Bab 808. Victoria menatapnya dengan obsesif dan ada kelembutan di matanya. Ketika dia mendengar Daniel memanggil nama orang lain, ekspresinya membeku sesaat dan tatapannya menjadi rumit. Namun, dia tidak mendorong Daniel menjauh. Sebaliknya, dia memegangi wajahnya dan menawarkan bibir merahnya. Tok tok tok. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu yang mengganggu aksi Victoria. Daniel tiba-tiba tersadar, menggelengkan kepalanya yang berat dan melihat lebih dekat. Orang di hadapannya adalah Victoria dan dia buru-buru mundur. Melihat ekspresi panik Victoria, dia berkata, "Maaf," lalu bergegas ke kamar mandi dan membasuh wajahnya dengan air dingin untuk menyadarkan dirinya. Segera, Daniel tersadar dan keluar dari kamar mandi. Melihat Victoria masih di kamar, mencengkeram kerahnya dengan erat sambil menatapnya dengan panik. Daniel mengerutkan kening dan bertanya, "Kenapa kamu belum keluar?" Victoria buru-buru bicara dengan bahasa isyarat, mengatakan bahwa pintu terkunci dari luar.
Daniel mengerutkan kening, berjalan untuk membuka pintu dan ia pun tertegun. Daniel, kami datang ke sini untuk minum denganmu. Duke dan Tracy berdiri di luar pintu. Suara ceria mereka tiba-tiba berhenti ketika mereka melihat Victoria ada di kamar Daniel. Apa kami mengganggu? Duke merasa canggung. Omong kosong. Tracy tetap tersenyum. Tapi tersenyum dingin. Matanya yang sedikit menyipit. Seperti parang dengan lengkungan yang tajam. Jelas-jelas dia hanya memiliki hubungan permusuhan dan kebencian dengan pria ini. Tapi, melihat adegan yang sekarang ini, hati Tracy sebenarnya sangat marah dan benci. Bahkan muncul perasaan getir di hatinya. Maaf, kami akan segera pergi. Duke menarik Tracy untuk pergi. Duduk di ruang kerja saja. Daniel langsung merangkul bahu Duke dan membawanya ke ruang kerja. Tidak perlu, kami mengganggumu. Duke ingin menolak, tapi dia sama sekali tidak bisa melawannya. Saat ini Victoria keluar dari kamar dengan panik. Langsung menabrak Tracy. Membeku sesaat, lalu menatapnya dengan tatapan kosong. Victoria melihat foto Tracy di rumah keluarga Wollens, kamar Daniel dan anak-anak. Bukankah pemeran utama wanita ada di hadapannya sekarang? Tidak. Bukankah wanita itu sudah mati? Kamu mengenalku. Tracy menyipitkan matanya. Ketika dia melihat reaksi Victoria. Victoria menggelengkan kepalanya dengan gugup dan berlari ke bawah dengan panik. Karena kepanikannya, dia hampir jatuh. Tapi untungnya perawat segera memapahnya. Tracy melihat punggung Victoria dan sedikit menyipitkan matanya. Entah kenapa, saat dia melihat wanita ini, perasaan benci muncul di hatinya. Silakan Nona Tracy. Daniel menghampirinya untuk mengajak Tracy ke ruang kerja dan pada saat bersamaan, dia mengedipkan mata pada Ryan di lantai bawah. Ryan memberi isyarat, menunjukkan bahwa Andi dan Kiki telah ditangani. Ryan menatap Victoria dan orang-orangnya, memastikan bahwa berita mengenai Tracy ini tidak akan bocor. Daniel mengangguk dan membawa Tracy ke ruang kerja. Daniel, Tracy dan aku hanya datang untuk minum bersamamu dan tidak ada hal lainnya. Sekarang Duke sedang gelisah dan sama sekali tidak ingin tinggal lebih lama. Karena kamu sedang bersama wanitamu. Kami pergi dulu. Benar. Kita tidak ingin mengganggu Presdir Daniel. Sikap Tracy acuh tak acuh. Bahkan malas untuk menatap Daniel. Dia tadi ke kamarku untuk mengantarkan obat. Daniel menjelaskan dengan santai. Di tengah malam. Mengantarkan obat dengan baju yang acak-acakan. Tracy mengejek. Apa kamu pikir kami bodoh? Haha, semuanya sudah dewasa. Tidak perlu malu-malu. Duke tertawa. Tapi Daniel, apa dia adalah anak sulung keluarga Hilton? Kenapa Nyonya Stephen dan Nyonya Marlon bilang dia adalah istrimu? Aku ingat kamu pernah bilang padaku bahwa istrimu adalah gadis dari keluarga biasa. Dia bukan istriku dan bukan pacarku juga. Daniel tidak ingin menjelaskan lagi. Terserah mau percaya atau tidak. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.